Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar adandaku semua? Semoga kita semua tetap dan selalu berada dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kalau kemarin kita belajar tentang menyebutkan tentang unsur atau komponen dari peta, maka pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran itu tentang menyebutkan letak Indonesia secara astronomis, secara geografis, dan secara geologis. Namun, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, maka mari sebelumnya kita berdoa. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Nandaku, dalam materi ini tujuan pembelajaran kita adalah kelak kita bisa menyebutkan tentang letak Indonesia secara astronomis, secara geografis, dan secara geologis. Baiklah, jadi Indonesia itu dapat kita lihat dari 3 letak tadi. Yang pertama, letak astronomis. Yang kedua, letak geografis. Dan yang ketiga, letak geologisnya. Kita masuk kepada yang pertama, letak astronomis. Apakah pengertian dari letak astronomis itu? Letak astronomis itu artinya adalah letak Indonesia berdasarkan titik koordinat yang meliputi garis lintang dan garis bujur. Ingat ya, jadi kalau kita berbicara tentang garis lintang dan garis bujur, berarti kita disuruh menyebutkan tentang letak Indonesia dilihat dari letak astronomisnya. Lalu berapakah letak Indonesia secara astronomis? Letak Indonesia secara astronomis adalah antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kemudian yang berikutnya, jika kita lihat dari posisi astronomis, Indonesia, negara kita ini terletak di kawasan iklim tropis dan berada di belahan timur di dunia, ya. Jadi coba diperhatikan peta yang ada ini. Nah, coba dilihat. Kalau kita melihat di peta ini, daerah yang ditandai arsiran itu merupakan wilayah tropis. Dan Indonesia seluruhnya dari Sabang sampai Merauke itu masuk dalam wilayah yang tropis. Jadi kita bersyukur ya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tinggal di daerah tropis. Sinar matahari yang selalu ada di sepanjang tahun dan suhu udaranya pun tidak ekstrim, tidak jauh berbeda antar musim. Sehingga alhamdulillah masih cukup nyaman untuk melakukan berbagai kegiatan baik di dalam ataupun di luar rumah. Coba kita lihat negara-negara di belahan dunia seperti negara Eropa, yang mana kita lihat jika pada musim dingin suhu udaranya itu mencapai 0 derajat Celcius, sehingga menyulitkan mereka, kegiatan mereka untuk beraktivitas, ya. Jadi aktivitas mereka itu banyak terganggu. Mereka mau keluar tapi jalanan dipenuhi oleh salju dan lain sebagainya. Kemudian anak-anakku yang berikutnya, pengaruh letak astronomis Indonesia ini berakibat iklim tropis Indonesia, alhamdulillah matahari bersinar sepanjang tahun. Kemudian terdapat 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan saja. Ada 2 saja ya, musim kemarau dan musim hujan. Kemudian flora dan fauna yang beraneka ragam. Dan yang keempat, adanya perbedaan waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Kita Kalimantan, khususnya Kalimantan Utara, kita berada pada waktu Indonesia Tengah. Jadi kita memiliki perbedaan waktu dengan yang ada di daerah-daerah Jakarta dan daerah-daerah yang ada di Papua. Kemudian anak-anakku sekalian, itu pengertian secara astronomis. Kemudian kita lanjutkan tentang pengertian letak Indonesia ditinjau atau dilihat secara geografis. Jadi letak geografis itu memberi pengaruh bagi Indonesia, baik secara sosial, ekonominya, ataupun budayanya. Karena itu menjadi lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia. Jadi bangsa Indonesia ini sampai dengan hari ini itu menjalin interaksi sosial dengan bangsa yang lain. Apa pengertian letak geografis? Letak geografis itu adalah
posisi suatu wilayah atau suatu negara dilihat dari kenyataan di permukaan buminya. Itu. Jadi, kalau kita lihat secara geografis, maka Indonesia itu berada di antara dua benua dan berada di antara dua samudra. Jadi gampang mengingatnya, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua yaitu benua Asia di atas dan benua Australia ada di bawah. Kemudian berada di antara dua samudra, Samudra Pasifik di sebelah kiri dan Samudra Hindia di sebelah kanan atas. Kemudian karena letak geografisnya itu, maka Indonesia juga dipengaruhi oleh angin muson, ya. Ada angin muson barat dan ada angin muson timur. Maka akibatnya Indonesia mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kemudian anandaku semua, Indonesia secara geografis memiliki keuntungan yang banyak. Apa keuntungan yang pertama? Indonesia menjadi jalur lalu lintas perdagangan di dunia. Jadi kalau kita perhatikan, Indonesia ini memiliki jalur utama, juga memiliki jalur sekunder atau jalur yang lebih kecil. Indonesia juga berada di benua Asia yang saat ini perkembangannya sangat pesat. Seperti negara Jepang itu berada di benua Asia, kemudian Cina, Korea Selatan, dan Taiwan. Lalu kemanakah mereka menjual produk mereka? Jalur mana yang mereka gunakan untuk mengirim produknya? Lautan mana yang mereka lewati untuk mengirimkan barangnya ke Australia, ke Afrika, ke Eropa, ke Asia Barat? Amati jalur perhubungan dunia untuk menentukan negara-negara yang dilewati jalur perdagangan itu. Nah, kalau kita perhatikan peta jalur perhubungan dunia, maka tampak negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan itu dia menggunakan Selat Malaka. Dia menggunakan Selat Malaka, menggunakan jalur Selat Malaka untuk mengirimkan barang-barang mereka atau mengekspor barang-barang mereka ke wilayah di belahan dunia seperti Afrika, Eropa. Demikian halnya juga negara-negara Eropa sebaliknya itu menggunakan Selat Malaka untuk menyalurkan ekspornya ke berbagai negara di Asia. Maka Indonesia keuntungannya menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia. Kemudian yang kedua, tentu adanya interaksi sosial antar negara melalui perdagangan. Dan yang ketiga, kondisi Indonesia seperti itu juga menjadi jalan masuknya berbagai agama ke Indonesia, seperti Hindu, Buddha, Islam, Kristen. Jadi inilah beberapa keuntungan. Namun tentu kalau kita perhatikan juga ada beberapa kerugian letak geografis Indonesia yang strategis seperti ini. Apa kerugiannya? Yang pertama, masuknya budaya dari negara lain yang terkadang tidak sesuai, tidak selaras dengan kepribadian atau budaya dari bangsa Indonesia. Contoh seperti pergaulan bebas. Kalau mereka mungkin tidak dibatasi, tapi Indonesia sangat-sangat dibatasi ruangnya tentang pergaulan bebas. Kemudian tentang persoalan kesantunan, tata krama, sopan santun, dan sebagainya. Maka hal ini yang tentu harus kita perhatikan. Dan kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, sebagai golongan pemuda, harus bisa menyaring dan menfilter beberapa pengaruh yang tentu masuk kepada kita. Kalau hal itu baik, maka silakan diikuti. Tetapi kalau itu tidak baik, maka jangan sekali-kali kita untuk mau mengikutinya. Kemudian yang berikutnya, kerugian Indonesia secara geografis karena letaknya yang sangat strategis, maka Indonesia juga rentan terhadap masuknya barang-barang terlarang seperti narkoba, narkotika, juga senjata api ilegal yang tentu berbahaya jika hal itu sampai masuk ke negara Indonesia. Anak aku sekalian yang berbahagia, kemudian yang berikutnya letak geologis. Ini letak Indonesia yang terakhir kita perhatikan secara geologis. Apa pengertian letak Indonesia secara geologis? Itu adalah letak suatu daerah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk muka bumi. Maka Indonesia kalau kita tinjau secara geologis, maka Indonesia berada itu pada jalur pertemuan tiga lempeng. Yang pertama, lempeng Eurasia,
yang kedua lempeng Pasifik, dan yang ketiga lempeng Hindia. Silakan perhatikan slide berikut ini. Nah, ini merupakan jalur pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Kemudian berikutnya, apa sih pengaruh dari letak geologis Indonesia? Apakah ada pengaruhnya? Maka jawabannya ada. Yang pertama, Indonesia tentu memiliki banyak gunung api yang aktif. Makanya Indonesia mendapatkan julukan Ring of Fire. Kemudian yang berikutnya, potensi industri berupa tambang dan mineral. Yang ketiga, memiliki tanah yang subur. Yang keempat, rawan terjadi bencana alam. Dan yang ketiga, keanekaragaman hayati. Ya, itu adalah beberapa pengaruh dari letak Indonesia. Dapat kita perhatikan, berikutnya adalah bagaimana batas wilayah dari negara Indonesia. Berikut slide-nya. Nah, anak-anakku sekalian, maka sebagai kesimpulan, kita telah mempelajari dari luas Indonesia, dan BIG atau Badan Informasi Geospasial menyebutkan bahwa wilayah Indonesia ini terdiri atas daratan yang seluas 1.922.570 km dan berada pada perairan yang luasnya mencapai 3.257.483 km. Maka jika dibandingkan dengan wilayah lainnya yang ada di dunia, maka luas wilayah Indonesia yang mencapai daratan dan mencapai lautan itu kurang lebih sama dengan Eropa atau hampir sama dengan Amerika Serikat ataupun Australia. Ya. Kemudian yang terakhir, silakan perhatikan luas Indonesia dibandingkan dengan luas Eropa yang ditampilkan oleh slide berikut ini. Nah, anandaku semua, bagaimana? Kita sudah sama-sama memperhatikan bagaimana letak Indonesia ditinjau dari tiga kondisi. Yang pertama, letak Indonesia dilihat dari secara astronomis, yang kedua secara geografis, dan yang ketiga secara geologis. Insya Allah pada pertemuan yang berikutnya, pertemuan kita yang kelima, maka kita akan belajar tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman negara kita, negara Indonesia. Terima kasih sudah memperhatikan. Insya Allah kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.